Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang network atau jaringan. Ini sebenarnya beberapa kasus dari network ini udah pernah kita bahas juga sih di mata kuliah sebelumnya, atau mungkin juga yang kemarin sama Bu Kore juga ada terbahas. Oke, sorry. Nah, jadi diharapkannya capaian pembelajaran kali ini kalian mampu menjabarkan masalah jaringan ataupun network dan juga mengaplikasikannya. Oke, karena ini udah mata kuliah tingkat akhir ya. Nah, jadi harapannya nanti bisa muncul penelitian-penelitian dari topik-topik yang kita bahas. Nah, kalau dengar kata network atau jaringan, kira-kira kasus apa ya yang termasuk dalam network ini? Di dalam kehidupan sehari-hari boleh. Ada yang mau kasih contoh? Jaringan listrik, Bu. Ya, betul sekali Nadia, jaringan listrik. Ada lagi? Wifi, Bu. Wifi, oke, benar. Jaringan internet, Bu. Jaringan internet, ya. Apalagi? Lagi coba. Kira-kiranya. Rute perjalanan, Bu. Rute perjalanan itu juga termasuk ya dalam jaringan ya atau network ya. Terus apalagi? Jaringan handphone, Bu. Jaringan handphone. Kayak Telkomsel, XL. Oh ya, bisa masuk juga. Jadi banyak ya telekomunikasi. PDAM juga ada, Bu. Kenapa, Nat? PDAM. PDAM, Gimana? untuk air, terus ya transportasi kayak tadi Melva bilang, darat, udara, air, dan sebagainya itu juga termasuk dalam network atau jaringan. Jadi banyak sekali ya kasus-kasus jaringan yang ada di kehidupan kita sehari-hari dan bisa loh kita carikan kondisi optimalnya. Oke. Wah, tampak ribet ya. Ini ya contoh aja sih, saya tadi ambil di internet, contoh dari jaringan net ataupun network. Nah, jadi network optimization itu berlaku untuk berbagai macam masalah keputusan yang bisa kita modelkan sebagai masalah optimisasi jaringan dan juga ingin kita selesaikan secara efektif dan efisien. Tentunya gitu ya, kita mau mengoptimalkan jaringan yang ada supaya lebih efektif dan efisien baik dari segi biaya, jarak, tergantung dari masalahnya. Nah, ini salah satu contoh network di railway di kota Houston. Bisa kalian lihat railway-nya di beberapa jalan menghubungkan dari satu daerah ke daerah yang lain. Ini juga salah satu contoh dari network. Terus ada apa ini? Coba. Penerbangan ya, rute penerbangan dalam negeri ribet ya itunya jalurnya. Nah, apa namanya, ini merupakan contoh network airplane. Bu, bisa nggak kalau kita mau mengoptimalin? Bisa-bisa aja kalau misalnya kalian buat penelitian mau mengoptimalkan network penerbangan misalnya dari rute mana ke mana misalnya kayak gitu, bisa aja. Nah, tinggal nanti metodenya metode apa yang cocok. Itu ya. Kalau kalian lihat ini ada mungkin ada yang sebagian yang udah ngambil graf, ada node atau simpul, terus ada apa arc atau busur ya yang menghubungkan masing-masing nodenya. Nah, ini kalau kalian lihat nodenya ini adalah airport yang ada di atau bandar udara yang ada di Indonesia. Ini ada rute sebanyak 356 rute.
Ini ada 124 kota, di mana ada 14 maskapai penerbangan. Nah, kalau misalnya tidak diatur sedemikian rupa, ini bisa jadi nanti saling tabrakan. Atau misalnya bertumpuk di satu airport, padahal airportnya penuh, atau lahannya itu cukupnya cuman misalnya 5 pesawat saja. Nah, jadi memang diperlukan suatu schedule atau jadwal yang udah dioptimalkan sehingga semua penerbangan itu bisa berjalan dengan lancar. Salah satunya ya penerapan dari network optimization. Nah, nggak cuman barang ataupun komoditas, tapi manusia itu juga ada loh jaringannya. Contohnya kayak misalnya masalah penugasan. Ini udah ketemu di riset operasi rasanya. Nah, masalah penugasan ini juga, oh siapa yang didelegasikan untuk tugas ini, tugas itu, nah, sehingga bisa mungkin meminimumkan biaya pengerjaan ataupun memaksimalkan keuntungan dari perusahaan misalnya gitu ya. Nah, kemudian, nah ini sebentar ya. Rekam lagi. Nah, ini adalah rantai pasok. Itu tentunya ada jaringannya juga. Rantai pasok itu kan mulai dari bahannya itu masih berupa bahan baku, kemudian bagaimana diolah bahan baku tersebut, diproses sehingga nantinya sampai ke tangan konsumen. Nah, mulai dari misalnya apa ya, kapas masih ada di dalam, masih di pohon kapas, dipanen, diolah sehingga menjadi kapas yang bisa digunakan untuk misalnya cewek-cewek untuk bersihin muka. Nah, itu ada suatu proses yang panjang. Nah, itu disebut rantai pasok, dan di dalam sana itu banyak sekali proses-proses ataupun ingredient yang harus diperhatikan. Jadi kalau misalnya aja panennya itu telat dari waktu yang ditetapkan, maka bisa jadi proses pembuatannya atau produksinya terhambat. Nah, begitu juga nanti pengirimannya jadi terlambat. Nah, seperti itu. Jadi memang harus diperhatikan sekali setiap lini dari proses supply chain ini. Kemudian apalagi, nah di sini kalau di supply chain itu kita melibatkan biaya transportasi, terus biaya inventory, jadi nyangkut semuanya di sini ya. Oke. Nah, ada juga jaringan itu nggak hanya bentuk fisik aja sih, fisik misalnya gini, mendistribusikan suatu komoditas dari satu tempat ke tempat yang lainnya, kayak transportasi ya, atau misalnya kayak listrik tadi, kelihatan nggak kelihatan sih, kelihatannya di kabelnya, tapi bendanya mungkin nggak kelihatan. Terus kayak penugasan pekerja itu kan bukan berupa fisik ya. Nah, ini ada juga seperti misalnya project. Misalnya kayak membangun gedung, jadi misalnya harus disemen dulu kah, atau dipasang apa tuh namanya, paku bumi apa istilahnya ya, pasaknya dulu kah, apakah bisa kalau misalnya mau langsung pasang atap tanpa pakai dinding, kan nggak mungkin ya, jadi harus dindingnya dulu atau diplester, atau ada nggak nih bagian-bagian yang bisa kita kerjakan bersamaan. Nah, jadi kan untuk menghemat waktu juga kan ya, dan kadang suatu project itu dibatasi waktunya, misalnya dalam waktu 2 bulan harus segera selesai si project ini, karena kalau enggak misalnya ada cost yang akan keluar gitu. Oke, kemudian nah, ini yang tadi Nadia sebutin ya, jaringan listrik. Jaringan listrik tuh ya seperti ini. Jadi dari mulai stasiunnya, kemudian disebarkan melalui baik itu
fiber atau kabel, ada juga sekarang yang wireless gitu ya, modem dan sebagainya. Oke. Jadi kan kalau ini kita mengoptimalkan misalnya kabel listriknya, misalnya bisa loh tadinya harusnya 200 meter panjang kabel, setelah kita buat optimalnya, oh untuk perumahan ini misalnya nggak butuh 200 meter kabel, misalnya cuma 150 udah bisa. Nah, jadi kan kita ada penghematan sebanyak 50 meter misalnya gitu. Contoh sederhananya. Oke, kemudian ini air juga atau PDAM misalnya, kalau di Indonesia PDAM ya. Jadi bagaimana pendistribusian air sehingga semua rumah itu terlewati oleh aliran airnya atau pipanya. Nah, kita biasanya tuh kalau misalnya ada perumahan, mereka akan membuat sistem, mau bangun perumahan gitu, bangun sistemnya dulu atau kayak blueprintnya kayak gitu. Berapa nih pipa yang pipa air yang akan bisa digunakan untuk bisa mengairi satu perumahan. Itu bisa kita optimalkan. Rasanya sudah banyak kakak kelas kalian yang mencoba membuat penelitian terkait listrik ataupun PDAM. Nah, PDAM tuh banyak, udah ada beberapa yang mencoba. Oke. Selanjutnya, nah ini tadi ya penugasan udah kita bahas, jalur kritis kayak project tadi, jadi dalam waktu 2 bulan harus sudah selesai projectnya gitu kan ya. Jadi memang harus ada kadang beberapa project itu dilakukan secara bersamaan, atau satu project belum selesai tapi harus dilakukan project yang lainnya. Ada maksimum flow atau aliran maksimum, nah jalur terpendek, pesepet, transportasi. Nah minimum cost flow ini ya sama-sama lah, sebenarnya konsepnya sama, jalur terpendek juga mirip, sama transportasi misalnya mencari biaya terkecil, mirip-mirip seperti itu sebenarnya ya. Oke, nah masalah jaringan ini biasanya kita akan melibatkan yang namanya busur ataupun simpul. Sebentar ya, Dek ya. Nah, node atau simpul, mungkin kalau yang di graf yang pernah ngambil graf udah tahu juga, ini adalah biasa kadang disebut dengan vertex atau titik. Sebentar. Oke, nah disebut juga dengan vertex. Ada lagi nggak yang tahu node atau simpul itu apa? Oke, nah ini ya, biasanya dilambangkan dengan lingkaran atau bulat gitu ya. Nah, kalau misalnya di transportasi, misalnya itu menyatakan lokasi atau kota atau tujuan bisa juga ya. Nah, sedangkan kalau busur ini bisa disebut tepi ataupun kadang-kadang dinotasikan dengan panah. Jadi bisa diarahkan atau diberi arah ataupun tidak. Terkadang ketemu yang tidak pakai tanda panah gitu ya. Nah, si kepalanya tanda panah itu biasanya melambangkan tujuan dan ekornya merupakan asal. Nah, kepala dan ekor itu adalah node yang ada di kedua ujung. Oke. Nah, ini sih biasanya, nah itu melambangkan misalnya kayak tadi kita bahas penerbangan pesawat, si node-nya atau vertex-nya adalah kota ataupun bandar udara, sedangkan busurnya itu adalah
pola penerbangannya atau jalannya, mungkin kayak gitu ya. Adik mau apa? Sini pangku ya. Pangku sini. Capek adik ya. Sini. Nah, ini beberapa tadi yang kita bahas. Transportasi, udah sering juga saya bahas kayaknya ya. Nah, tujuannya ya untuk mencari biaya yang paling efektif untuk mengangkut barang dari satu titik ke titik yang lainnya. Nah, misalnya kayak gini, ada sejumlah gudang, terus mau dikirim ke pusat retail. Oke, nah misalnya saya punya kasusnya ini. Ada yang masih ingat nggak gimana cara memodelkan matematikanya? Coba buat masalah transportasi ini. Coba silakan diotret-otret gimana modelnya. Saya kasih waktu 5 menit ya. So, sambil nemenin kalian latihan deh. Chan, bisa kasih lihat jawabannya. Kalau saya pin Chandra, nah yang lain kelihatan nggak? Nggak jelas ya, Bu? Nggak nampak, Bu. Nggak nampak ya? Kabur, Bu. Blur. Kabur. Foto Kamera Chan, kami kamu jelek, Bu. kirim ke chat. Aduh. Ini maksudnya, jadi teman-teman yang lain bisa cicip, Ya, Bu, bisa bentar, Bu. lihat. Yoi, ditunggu. Ya, kita masukin equation aja. Oke, boleh nanti ya. Oke, nanti ya. After nih, oke. Minimum Z sama dengan 35X 11 ditambah 30X 12 ditambah 40X 13 ditambah, sebentar ya Kak, dan seterusnya sampai ujungnya adalah 28X 34. 31, 34. Oke, nah ini artinya kita punya 3 sumber atau 3 pabrik bisa dikatakan, dan juga akan didistribusikan ke 4 toko atau 4 demand. Nah, kemudian saat kita membuat kendalanya itu, nah sebenarnya kurang tepat pakai, jadi si 35, 30, 40 itu nggak perlu dimasukin lagi ke fungsi kendala. Kenapa? Karena si 35, 30, 40, dan 28 ini itu adalah cost
atau biaya yang dihasilkan apabila kita mengirimkan 1 unit barang dari S1 ke D1 dan seterusnya. Jadi harusnya kalau menuliskan fungsi kendalanya itu kan ada 2 bagian ya. Satu, barang yang dikirim tidak boleh lebih dari persediaan yang ada. Bener nggak nih? Barang yang dikirim itu nggak boleh lebih dari persediaan yang ada. Ya, kalau misalnya satunya itu dia punya 1.200, nggak mungkin kan kita mau ngirimnya 2.000 karena yang persediaannya cuma 1.200. Makanya untuk memformulasikan kendala ini, nah bahasa matematikanya yaitu berarti X11 ditambah X12 ditambah X13 ditambah X14 sama 1.200 ya, Bu? Ya. Nah, sebenarnya belum, kalau misalnya dalam bentuk umumnya belum jadi sama dengan, nanti saat pengerjaan itu baru kita ubah ke bentuk sama dengan. Jadi kurang dari, kan nggak boleh lebih dari ya, berarti boleh nggak kalau kurang ya boleh-boleh aja. Kalau kita buatnya sama kan, oh harus sekian yang kita kirim, sedangkan kan ya bisa jadi aja yang dikirim dari S1 itu cuma 1.000, yang dikirim dari S2 itu misalnya 1.000, yang dikirim dari S3 itu 700 misalnya, bisa-bisa aja. Karena mungkin permintaannya ya tidak sebanyak yang ada di kita punya, gitu bisa jadi. Ibu tadi kakak becas di sini. Oke, nanti tanya gantian, oke? My turn, oke? Oke. Nah, ini baru satu kendala untuk satu pabrik. Sedangkan kita punya 2 pabrik, artinya kendala untuk mengakomodir formula kendala yang untuk mengakomodir si barang yang dikirim tidak boleh lebih daripada persediaan yang ada, itu berarti ada 3 yang bentuknya kayak gini. Berarti satu lagi, 2 laginya X11 ini melambangkan ini ya, berarti ya sumber ya X22 tambah X23 tambah X24. Nah, harus kecil sama dengan 1.000. Nah, jadi semua barang yang kita kirimkan dari pabrik 2 itu tidak boleh lebih dari 1.000. Kan kalau di transportasi, si nilai variabel keputusannya ini X11, X12 itu kan nantinya adalah berupa banyaknya barang ya. Kita harus definisikan juga bahwa variabel keputusannya itu adalah sebentar. Banyaknya barang yang dikirimkan atau didistribusikan, boleh juga dari pabrik I ke toko J misalnya. Nah, jadi variabel keputusannya bukan ya dan tidak. Kalau yang iya dan tidak itu biasanya masalah penugasan. Jadi nilai variabel keputusannya, nilai X-nya itu 1 atau 0, iya atau tidak. Nah, jadi kalau misalnya transportasi itu seperti ini. Kemudian berarti yang ketiga ya nanti sebanyak pabriknya kalian ada berapa. Nah, terus aja ditambah berarti sampai
X yang 34 itu kecil sama dengan 800. Nah, sudah sampai sini. Kemudian, nah ada lagi nggak kendala yang ada pada masalah transportasi? Tadi titik poin kita adalah si pabrik. Sekarang kita lihat dari yang permintaan. Karena kan yang dikirimkan itu harus sesuai dengan permintaannya. Jadi barang yang dikirim harus nah, jadi barang yang dikirim harus lebih atau sama dengan barang yang dipesan. Ya kenapa? Ya nggak mungkin kan kita mengecewakan pelanggan, dia mintanya 500, kita kirimnya cuma 300 kayak gitu ya. Jadi memang totalnya akan kita kirimkan. Nah, tetapi kalau kita lihat D1 ini kan kita lihat, oh dia bisa dapat supply baik dari itu pabrik 1, pabrik 2, ataupun pabrik 3. Berarti yang kita buat kendalanya adalah X, berapa coba? X berapa ini? Kira-kira. X. X11 nggak, Bu? Ya, X11 ditambah berapa yuk? X21 ya, Bu. Iya, betul. Pintar. X kok ke sini? X21 terus ditambah lagi X berapa lagi nih? 31. 31. Tanda lebih besar atau kecil dari atau sama dengan? Kecil Kecil dari sama dengan. Lebih besar dari sama dengan 1.100. Nah, boleh nggak kalau misalnya total pengirimannya baik dari sumber 1, sumber 2, sumber 3 itu lebih dari permintaan? Ya, pada hakikatnya ya bisa-bisa saja. Nah, cuma nanti kalau pas pengerjaan memang kita ubah dia ke bentuk standar yang diubah semuanya jadi sama dengan. Nah, tapi kalau misalnya disuruh buat modelnya akan seperti ini dulu. Nah, begitu seterusnya berarti kita punya berapa nih? Ada 4 ya, 4 kendalanya. Nah, sampai nanti terakhirnya adalah X berarti 14 ya. 14 ditambah X 24 ditambah X 4 itu harus lebih besar sama dengan 750. Nah, by the way, kalau kalian udah buat model, jangan lupa X1, X2. Kalau misalnya mau tambah keterangan lebih lanjut ya. Karena ini jumlah barang kan nggak boleh negatif ya. Harus selalu positif, betul? Dikirimnya 0. Kalau 0 nggak apa-apa, tapi kalau negatif kan nggak mungkin. Besar sama 0 berarti. Ya, sip. Itu sampai X. Memastikan tidak ada bilangan negatif. Nah, inilah model dari masalah transportasi yang secara umum. Nah, nanti saat pengerjaannya, pertama cek dulu dia apakah total dari sumber dan total dari permintaan atau demand itu sama. Nah, jadi kalau masalah transportasi itu ada 2 kan ya. Ada masalah transportasi seimbang dan tidak seimbang. Kapan dikatakan seimbang? Itu apabila si jumlah persediaan yang ada di seluruh pabrik, kalau di sini 3.000 deh ya,
itu jumlahnya sama dengan total permintaan dari setiap toko. Oh, sama-sama 3.000. Maka masalah yang ini adalah masalah transportasi seimbang. Nah, ini nanti tinggal dibuat sama dengan, terus kalian bisa buat tabel transportasinya. Bebas mau pakai metode apa. Ada Northwest, ada farm, stepping stone, banyak ya. Nah, seperti itu. Ini adalah untuk masalah transportasi. Mudah-mudahan diingat-ingat lagi masalah transportasinya. Nah, sekarang ini ada masalah apa lagi nih? Ada yang bertanya dulu nggak? Yuk, Yana. Kalau salah Bu, metode itu bakal beda-beda ada hasilnya. Nah, iya. Jadi masalah transportasi itu kan kita biasanya ada mencari nilai awalnya dulu ya. Nah, mencari nilai awal optimal itu yang dasar itu ada 3 metode. Metode Northwest, least cost, sama satu lagi apa ya? Bukan farm, Modi apa ya? Modi kalau nggak salah, saya lupa ingat jadinya. Nah, jadi sudah dari sana kita bisa review lagi, oh hasil dari metode awal kita ini sudah optimal atau belum. Nah, itu ada lagi stepping stone sama farm namanya. Jadi kita cek lagi pakai 2 metode itu salah satunya. Tapi semakin ke sini sejujurnya semakin banyak metode. Ada yang matriks apa gitu ya. Tapi kita nggak belajar sih di riset operasi kemarin, hanya metode yang umum digunakan aja yang diajarin. Jadi udah banyak metode-metode baru dari ada saving matrix dan sebagainya. Nah, itu baru kita bisa coba. Kadang-kadang beda-beda metode bisa menghasilkan hasil yang berbeda. Nah, kenapa? Karena ada errornya masing-masing metode dan ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kayak gitulah. Kadang-kadang kita mau bandingin dulu, kadang-kadang gitu skripsi, misal atau penelitian membandingkan 2 metode, mana nih yang paling cocok untuk kasus kita. Nah, jadi bisa jadi aja beda hasilnya. Gitu. Baik, Bu. Terima kasih. Sama. Nah, selanjutnya ini adalah masalah assignment atau penugasan. Kalau masalah penugasan agak berbeda, tapi sebenarnya ini kasus khusus dari pemrograman linear juga ya. Jadi dia tujuannya adalah untuk biasanya meminimumkan biaya penugasan ataupun yang ada juga sih kadang-kadang ilustrasinya adalah maksimumkan keuntungan, tergantung lagi dari masalahnya. Nah, ini ada ceritanya, diagram ini ada 3 orang, sebut saja A1, A2, A3, ya Allah kasihan banget disebutnya pakai notasi gini ya. Dan ada 3 pekerjaan, di mana masing-masingnya biayanya itu adalah, kalau misalnya A1 mengerjakan B1, biayanya adalah $1 misalnya gitu ya. A1 ngerjain B2, biayanya adalah $4. Bisa nggak kalian coba modelkan kembali si masalah penugasan ini jadi model matematis? Coba diformulasikan. Beratnya orang matematika tuh gini sebenarnya. Memformulasikan dari yang nggak ada angka-angkanya atau nggak ada notasi matematikanya diubah jadi matematika. Nah, coba kalau kalian membuat model masalah penugasan ini gimana? Coba di latihan. Perlu dikasih musik ini. Saya kasih waktu 4 menit lah ya. Cukup kan? Oke.